Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ustazah Suherni, perwalian kelas 5B Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda. Kita bertemu pada tema 3 dengan judul makanan sehat. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa itu makanan sehat? Nah, untuk lebih jelasnya silakan perhatikan gambar yang ada di samping. Nah, perhatikan gambar yang ada di samping, ada beberapa jenis makanan sehat. Nah, makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat untuk kesehatan dan untuk pertumbuhan tubuh. Nah, makanya kenapa sebelum pergi ke sekolah kita diwajibkan untuk sarapan pagi. Nah, pada sarapan pagi itu atau makanan yang kita makan pada pagi hari itu mengandung makanan sehat. Nah, makanan sehat itu makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Apa saja sih makanan 4 sehat 5 sempurna? Nah, makanan 4 sehat 5 sempurna itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Misalnya ada nasi. Nah, kalau pada gambar itu kalian bisa lihat ada wortel. Kemudian mengandung lemak, misalnya daging, mengandung protein, misalnya telur. Kemudian ada namanya mineral, susu, kemudian ada air. Nah, itulah yang makanan sehat atau makanan 4 sehat 5 sempurna. Jadi makanan yang sehat dan bergizi itu adalah makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, di tema 3 ini kita akan belajar tentang makanan sehat. Makanya saya suruh perhatikan gambar yang ada di samping. Itulah jenis-jenis makanan sehat dan bergizi. Nah, kenapa saya suruh perhatikan gambar di samping anak-anak? Karena lihat pada gambar di samping itu banyak terdapat jenis sayuran dan buah-buahan. Nah, pada buah-buahan itu ada juga makanan sehat yang mengandung vitamin. Jadi makanan sehat itu adalah makanan yang dibutuhkan oleh tubuh yang di dalamnya ada mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Nah, makanan sehat itu sangat penting untuk tubuh kita karena dengan makan kita akan memperoleh energi dan bisa melakukan aktivitas kita. Nah, anak-anak, susu. Penyempurnaan makanan sehat kita itu adalah susu. Nah, susu itu asalnya dari mana? Nah, biasanya susu itu didapat dari sapi. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana sapi itu bisa mengolah makanannya sehingga dia menghasilkan makanan yang sehat. Seperti saya katakan tadi, susu adalah merupakan penyempurnaan makanan sehat. Nah, pada sapi, sistem pencernaannya pada sapi itu dikatakan sebagai hewan ruminansia. Nah, apa sih hewan ruminansia? Nah, hewan ruminansia itu adalah kelompok hewan mamalia yang biasanya memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Yang bagaimana sih hewan yang memakan 2 kali? Nah, kalian bisa perhatikan sapi ketika dia makan, dia mengunyahnya itu 2 kali. Jadi pada saat dia makan dia akan istirahat, kemudian saat istirahat itu dia akan mengunyah makanannya, kemudian dia akan mengembalikan lagi untuk kedua kalinya supaya makanan yang dia makan itu dia akan lebih halus. Makanya dikatakan sebagai hewan ruminansia, hewan mamalia yang biasanya makan 2 kali, memamah atau memakan 2 kali. Nah, contoh hewan ruminansia selain sapi ada kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Jadi ketika mereka makan itu bukan langsung menelan, tapi mereka mengunyah dulu untuk 1 kali, belum terlalu halus, kemudian digantikan lagi dengan makanan yang sudah dia kunyah. Yang pertama tadi dia kunyah kedua kali, nah yang kedua kali itu adalah sudah makanan yang halus, kemudian dia langsung telan dan masuklah ke dalam tubuh pada hewan ruminansia, misalnya tadi sapi, kerbau, rusa, domba, dan kambing. Nah, sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks
atau lebih sempurna dibandingkan pencernaan hewan yang lainnya. Nah, pada hewan ruminansia ini terdapat 4 bagian lambung. Nah, pada 4 bagian lambung ini mempunyai fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba, misalnya bakteri, protozoa. Nah, untuk apa? Mikroba tersebut itu dia bisa membantu mencerna rumput, karena makanan sapi itu adalah tumbuhan, misalnya rumput. Nah, sekarang perhatikan gambar di samping. Itu adalah mekanisme atau proses pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, pada hewan ruminansia itu ada bagian-bagian lambungnya, ada rumen, ada omasum, ada abomasum, dan ada retikulum. Nah, bagaimana mekanisme pencernaan pada hewan ruminansia? Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia adalah sapi. Nah, marilah kita jelaskan organ pencernaan pada sapi. Nah, makanan sapi adalah tumbuhan, misalnya rumput. Pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Nah, di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan. Contoh, ada gigi, ada lidah, dan ada saliva. Nah, gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan, dan ada gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah sapi itu berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah tadi akan menuju ke lambung. Ada saliva. Ini merupakan cairan atau biasa disebut dengan enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pada sapi, kemudian dia akan disalurkan ke dalam rongga mulut. Nah, saliva inilah yang terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Jadi proses pencernaannya terjadi secara mekanik, yaitu melibatkan gigi dan lidah, dan pencernaan secara kimiawi yaitu melibatkan saliva atau enzim. Nah, pada lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Kenapa? Karena ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Nah, pada lambung sapi ini terdapat 4 bagian. Ada rumen, ada omasum, ada abomasum, dan ada retikulum. Nah, dengan 4 bagian lambung ini maka sapi dikatakan memiliki 4 perut. Jadi ada rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Nah, berdasarkan pada gambar di samping, berikut bagian-bagian dari lambung sapi tadi. Ada rumen. Rumen itu apa? Rumen itu adalah perut besar. Nah, perut besar itu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau tadi bakteri. Di sini makanan akan dicerna sehingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen atau perut besar. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah lagi kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan akan masuk ke retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Jadi bakteri anaerob, bakteri yang tidak membutuhkan oksigen. Selain bakteri anaerob ada yang protozoa. Di dalam bagian perut terjadi proses absorpsi atau penyerapan kembali dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak akan masuk ke omasum atau ke dalam perut kita. Kemudian setelah di dalam omasum atau perut kita, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan akan masuk ke obomasum. Obomasum itu adalah perut masam. Nah, pada perut bagian obomasum ini yang disebut dengan lambung. Jadi inilah perut masam atau abomasum, itu adalah lambung pada sapi. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan yaitu pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, setelah melewati semua proses pencernaan pada bagian lambung tadi, maka pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan tersebut akan bergerak ke usus
halus. Nah, panjang usus halus sapi pada dewasa itu bisa mencapai sampai 40 meter. Nah, di dalam usus halus terjadi proses absorpsi atau proses penyerapan kembali makanan yang masih dibutuhkan oleh tubuh dan terjadi namanya fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Jadi tempat pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh itu akan keluar lewat anus. Itulah proses pencernaan pada hewan ruminansia, misalnya pada sapi, kerbau, kambing, kuda, dan kijang. Nah, sekian dulu yang materi pada hari ini. Untuk selanjutnya saya akan berikan tugas. Perhatikan tugas di samping, silahkan kerjakan sesuai dengan yang saya jelaskan. Kita akan bertemu lagi untuk besok hari pada tema yang sama dengan materi yang berbeda. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.